Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Raya dalam rangka kajian bersama Ustadzah Prembayun Wiji Lestari. Kepada Ustadzah Prembayun Wiji Lestari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, sahabat surga yang insyaallah dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini atas izin Allah semata kita dipertemukan dalam salah satu pertemuan ataupun forum yang insya Allah setiap orang yang beriman akan senantiasa tergerak untuk mengikuti. Salah satunya adalah kajian seperti ini, dimana ketika kita menghadiri suatu majelis, suatu forum, dan forum itu mengingatkan kita akan keberadaan dan keesaan Allah. Disitulah banyak malaikat-malaikat di sekeliling kita yang akan mendoakan kita. Semoga kita termasuk salah satu bagian umat yang insya Allah kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dan keistimewaan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Yang kedua, salam serta salawat marilah kita haturkan pada uswah hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan, sosok istimewa yang insya Allah di dalam doa-doa panjang kita tentu kita berharap, kita berdoa semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma amin. Sahabat surga yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan salah satu tema ataupun topik yang di flyer itu tertuliskan Get Big Spirit, kenali dan kembangkan potensi diri, seperti itu. Saya mulai dari kaitannya dengan apa istilahnya pengertian ataupun konsep kaitannya dengan potensi ataupun bakat ataupun minat. Sebetulnya apa sih, kenapa perlu digali, kenapa perlu dikembangkan, dan kenapa perlu coba kita memahami kaitannya dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Potensi secara umum merupakan bagian dari keistimewaan ataupun hal-hal yang kita miliki yang kita punya kewajiban untuk mengembangkan, untuk mengupgrade kaitannya dengan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau kita merujuk pada teori-teori teorinya Gardner ataupun yang lain, posisi setiap manusia itu kan diberikan keistimewaan banyak potensi ataupun yang disebut dengan multiple intelligence, seperti itu ya. Jadi banyak potensi-potensi, kekhususan yang Allah berikan kepada kita. Nah, tugas kita salah satunya adalah untuk mengupgrade dan memaksimalkan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, seperti itu. Salah satu hal yang perlu kita garis bawahi yakni kaitannya dengan fattakullah mastata'tum, bahwasanya bertawakallah kamu kepada Allah dengan maksimal. Salah satunya kita juga punya kewajiban untuk memaksimalkan kaitannya dengan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi jangan dikira ketika Allah memberikan kita penghidupan, Allah tidak memberikan potensi, bakat ataupun minat kepada kita untuk kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk apa? Tentu bagi orang yang beriman, bagi orang yang meyakini kaitannya dengan Allah, salah satu fungsi ketika kita memaksimalkan bakat ataupun potensi yang kita miliki adalah untuk kemaslahatan bagi manusia yang lainnya. Tentu untuk diri kita juga begitu kita kembangkan pula, seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan pengertian ataupun konsep dari potensi ini sendiri disebutkan bahwasanya nilai plus yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi posisi kita itu terlahir dalam bentuk apapun, Allah itu memberikan nilai plus ataupun memberikan nilai keistimewaan yang disebut potensi itu. Ya, kita berkewajiban untuk mengembangkannya. Nah, kemudian Nabi bersabda, antum a'lamu bikumur dunyakum, bahwasanya kamulah
yang lebih tahu akan duniamu. Nah, dari sabda yang Rasul ataupun Nabi ini sebutkan, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Pertama, kaitannya dengan bahwasanya seorang muslim, seorang muslimah utamanya, kalau dalam konteks kajian kita pagi ini, kita itu dituntut untuk berkreativitas, mengembangkan potensi yang kita miliki tanpa batas. Jadi mengembangkan kreativitas tanpa batas dengan adanya potensi ataupun keistimewaan ataupun nilai plus yang sudah Allah berikan kepada kita. Terkadang kita merasa ini ya, saya kan tidak punya apa istilahnya, saya tidak punya kelebihan, saya tidak punya bakat yang menonjol misalkan saja, karena kita belum menggali. Coba kalau kita dalam keseharian kita coba kita menulis ataupun menuliskan apa sih sebetulnya kelebihan saya, kita tuliskan. Nah, apa sih kelemahan saya, kita coba upgrade. Rata-rata ketika kita menuliskan banyak yang kelemahannya, padahal sebetulnya banyak potensi yang sifatnya positif, banyak hal-hal yang bisa kita up lebih jauh untuk menggali kaitannya dengan potensi yang kita punya, seperti itu. Nah, kewajiban kita untuk mengupgrade ataupun mengembangkan kreativitas kita itu tanpa batas, sehingga ketika kita mampu mengembangkan kreativitas kita, ketika itu bermanfaat bagi banyak orang, tentu itu bagian daripada nilai investasi kita, nilai investasi kita yang kelak akan bisa kita banggakan di hadapan Allah Ta'ala, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Nabi membuka pintu selebar-lebarnya bagi kita untuk mengembangkan potensi kreativitas kita. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, khairun nas anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat ataupun kemaslahatan kepada manusia yang lain. Nah, ini yang harus kita jaga betul di dalam kehidupan kita, spirit untuk memberikan ataupun memberikan kontribusi yang positif, kontribusi yang baik di dalam kehidupan kita kepada orang lain, tentu menjadi salah satu hal yang tentu kita perlu lakukan setiap saat, setiap kesempatan. Ketika Allah berikan kita nyawa ataupun berikan kita kehidupan, disitulah sebetulnya terbuka peluang lebar bagi kita untuk memperbanyak kaitannya dengan pundi-pundi kebaikan dimanapun kita berada, seperti itu. Nah, ini panjenengan semuanya sebagai generasi muda, tak taruh kalau ada ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang sudah senior misalkan di sini, posisi kreativitas ataupun potensi yang Allah berikan kepada kita itu wajib kita kembangkan. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan bahas kaitannya dengan ini secara lebih lanjut. Kemudian kita diingatkan pada salah satu kisah Zaid bin Sabit, seperti itu. Zaid bin Sabit adalah seorang pemuda di mana pada zamannya beliau terkenal memiliki banyak keahlian ataupun banyak keistimewaan. Utamanya beliau itu mampu menghafal Al-Quran, dan diberikan keistimewaan oleh Allah. Memang beliau diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran dan mudah untuk mempelajari banyak bahasa ataupun ahli bahasa, menjadi seorang linguis gitu ya. Jadi ataupun menjadi seorang yang ahli menuturkan ataupun menggunakan banyak bahasa, monoglot ataupun bisa disebut multilingual ya. Nah, suatu ketika Zaid bin Sabit ini diberikan tantangan oleh Rasulullah, seperti itu, karena tahu seorang pemuda yang usianya masih sangat belia, waktu itu 14 tahun kalau tidak salah ya, posisinya Rasulullah melihat ini memiliki sosok yang luar biasa anak ini. Kemudian beliau memberikan tantangan kepada Zaid bin Sabit ini, bahwasanya beliau diminta untuk mempelajari ataupun untuk memperdalam kaitannya dengan bahasa Ibrani, di mana bahasa Ibrani itu adalah bahasa di luar bahasa yang dipahami oleh kaum ataupun masyarakat Arab pada waktu itu. Karena yang dipahami ataupun yang dipelajari kaitannya dengan bahasa Arab ya, sehingga memang salah satu bahasa yang dikuasai oleh Zaid bin Sabit ini adalah bahasa Arab. Nah, kemudian dari tantangan ini ternyata sahabat surga yang luar biasa. Apa yang terjadi kalau misalkan diberikan tantangan, silakan kamu menyelesaikan 30 juz untuk menghafal misalkan saja, otomatis karena Zaid bin Sabit ini sudah diberikan keistimewaan di dalam menghafal, utamanya diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran, seperti itu. Kemudian diberikan tantangan oleh Rasulullah itu, ternyata apa yang terjadi dalam waktu 2 minggu, bayangkan dalam waktu 2 minggu ternyata bisa ataupun mampu memahami ataupun mampu berbicara menggunakan bahasa Ibrani, seperti itu. Luar biasa. Dan ternyata beliau ini juga selain menguasai, beliau juga menjadi salah satu pihak ataupun salah satu manusia pilihan yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjadi salah satu penulis wahyu yang ditunjuk oleh Nabi, seperti itu.
Selain beliau menguasai kaitannya dengan apa istilahnya bahasa Ibrani itu sendiri, beliau kemudian bertugas untuk mentranslasikan ataupun mentranslate ya dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab ataupun ke bahasa yang memang pada waktu itu dibutuhkan. Dan tak tanggung-tanggung pula ternyata diberikan amanah yang lebih hebat, yakni menjadi salah satu penulis wahyu yang ditunjuk langsung oleh Nabi. Ini luar biasa. Bayangkan sosok pemuda yang posisinya masih sangat belia, tapi sudah diberikan posisi ataupun potensi yang sangat luar biasa oleh Allah. Dan ternyata juga perlu upgrade ya, perlu di-upgrade oleh orang-orang sekitar. Dalam konteks ini adalah Nabi mengupgrade kaitannya dengan Zaid bin Sabit dengan memberikan tantangan ataupun challenge untuk bisa lebih daripada kondisinya pada waktu itu. Dan ternyata beliau mampu. Nah, dari kisah ini, sahabat surga, setidaknya ada banyak cara ya, ataupun banyak hal yang bisa kita lakukan. Mari kita kupas satu persatu kaitannya dengan bagaimana caranya bagi kita untuk bisa mendeteksi kaitannya dengan potensi yang kita miliki. Pertama yang perlu kita lakukan ataupun bisa kita lakukan adalah setidaknya kita mengetahui kaitannya dengan potensi kita. Saya juga tidak tahu potensi saya apa. Sebagaimana tadi saya sebutkan, silakan kita berusaha untuk menuliskan kaitannya dengan kelemahan dan kelebihan kita ya. Fokuskan pada kelebihan yang kita punya kemudian untuk kita kembangkan. Nah, terkadang kan kita berfokus pada kekurangan kita. Padahal Allah berikan jauh lebih banyak kaitannya dengan kelebihan ataupun potensi yang bisa kita kembangkan untuk bisa lebih maksimal hasilnya. Saya yakin di antara panjenengan semuanya, antara satu dengan yang lainnya memiliki potensi yang tidak sama. Ada yang diberikan potensi oleh Allah pintar misalkan saja, berkomunikasi ataupun ngomong kepada orang lain, memiliki kepiawaian dalam public speaking misalkan saja. Artinya dia memiliki ataupun diberikan salah satu kecerdasan, yakni terkait dengan kecerdasan linguistik ataupun kaitannya dengan kecerdasan bahasa, seperti linguistic question seperti itu. Jadi posisi apapun yang kita tuliskan di dalam keseharian kita, utamanya untuk menuliskan kelemahan dan kelebihan kita, fokus saja pada kaitannya dengan kelebihan kita. Meskipun kaitannya dengan kelemahan juga perlu diperhatikan, tetapi untuk bisa memaksimalkan potensi kita, silahkan kita berfokus pada aspek kelebihan kita. Nah, Mbak, saya masih bingung. Saya masih bingung kira-kira bakat saya apa, potensi saya apa. Nah, silakan teman panjenengan yang terdekat sebetulnya juga bisa untuk melihat kaitannya dengan sebetulnya potensi teman terdekat panjenengan itu apa. Nah, minta pendapat pada teman panjenengan yang terdekat ataupun teman lain yang sering berinteraksi dengan panjenengan untuk memberitahukan sebetulnya potensi saya yang terlihat itu apa. Oh, panjenengan senang menulis misalkan saja. Silahkan bisa di-upgrade kaitannya dengan potensi penulis itu. Nah, seperti itu. Saya kebetulan punya beberapa kelas penulisan ya, karena memang dari mahasiswa ataupun seusia panjenengan semuanya itu senang kaitannya dengan menulis seperti itu. Awalnya ya hanya menjadi penulis kamar seperti itu yang dinikmati dirinya sendiri seperti itu. Tapi ternyata ketika di-upgrade ternyata mampu memberikan kemaslahatan yang lebih seperti itu. Artinya ketika kita memberikan ataupun mampu menghasilkan suatu tulisan dan itu ternyata bisa memberikan efek yang positif pada orang lain, ternyata itu adalah bagian yang sangat luar biasa yang bisa membahagiakan kita. Nah, panjenengan punya potensi apa lagi selain kaitannya tadi senang ngomong, karena perempuan itu rata-rata atau wanita itu cenderung senang berbicara ya, karena secara teori kan memang setiap hari itu minimal perempuan itu kan harus mengeluarkan kata sebanyak 20.000 kata. Nah, coba bayangkan kalau misalkan tidak tersalurkan, bahaya ini. Jadi posisinya perempuan itu rata-rata ataupun normalnya memang banyak omong ataupun banyak berbicara. Kalau misalkan ada wanita yang pendiam itu istilahnya di luar kelaziman seperti itu ya. Tapi rata-rata perempuan ataupun wanita itu memang lebih seneng ngomong. Apalagi kalau misalkan sudah ngobrol ketemu sama teman bestie misalkan saja yang sudah dicocoki, mau cerita apapun, mulai dari fashion, mulai dari kuliah, mulai dari kehidupan sehari-hari apa yang dihadapi dan seterusnya sampai kemana-mana, sampai film, sinetron dan seterusnya itu nyambung cepet ya gitu. Itu karena kodratnya ataupun secara fitrahnya perempuan itu memang lebih senang ataupun memang terbiasa untuk ngomong gitu, seperti itu, banyak ngomong gitu. Panjenengan bisa up gitu. Misalkan saja punya komunitas yang memang berfokus pada pengembangan public speaking misalkan saja, yang pasti suatu ketika, suatu saat
karena panjenengan rata-rata ini adalah mahasiswa, kemudian pekerja ataupun sudah menjadi pegawai di usia muda, panjenengan bisa mengupgrade kaitannya dengan hal itu untuk bisa nanti dikembangkan secara lebih lanjut begitu. Perkara nanti misalkan panjenengan diberikan kesempatan untuk ngomong ketika sudah punya komunitas seperti itu, biasanya juga sudah ini ya, sudah terlatih seperti itu. Monggo saja panjenengan memiliki potensi apa, punya potensi yang lain misalkan saja kaitannya dengan fashion, monggo silakan dikembangkan. Ada yang suka menggambar terkait dengan fashion ataupun busana ataupun membuat model baju-baju apa, baju-baju muslimah misalkan saja, silakan panjenengan bisa kembangkan. Atau ada yang suka kaitannya dengan menggambar, panjenengan juga bisa mengembangkan kaitannya dengan itu. Ada yang suka kaitannya dengan olahraga, bisa juga dikembangkan, dan lain-lain potensi yang memang sudah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Ada yang suka ataupun seneng secara personal misalkan saja memiliki apa ya, kepiawaian di dalam melakukan persuasi pada orang lain, panjenengan berarti cocok untuk menjadi marketing misalkan saja, ataupun jago di ahlinya marketing misalkan saja. Monggo saja, semua dari kita diberikan Allah keistimewaan, diberikan potensi, bakat yang wajib kita kembangkan ataupun kita upgrade untuk bisa menjadi potensi yang lebih maksimal, yang memberikan kelebihan ataupun bisa menjadi bekal bagi kita untuk bisa saja menghasilkan penghasilan, kemudian apalagi memberikan kemanfaatan pada orang lain secara lebih luas. Itu kan bagian daripada investasi yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan silahkan kita melakukan deteksi ataupun eksplorasi kaitannya dengan multiple intelligence tadi. Jadi posisinya silakan dari kita semuanya untuk explore ataupun lebih bisa memahami sebagaimana tadi saya sampaikan, kita bisa memaksimalkan kaitannya dengan potensi kita ketika kita memang mengetahui kaitannya dengan kelebihan ataupun bakat yang kita punya. Ya, salah satunya tadi dengan kita tanya kepada orang lain, kita juga bisa melis kaitannya dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya itu seperti apa, maka itu bisa di-up ataupun bisa kita maksimalkan kaitannya dengan potensi yang kita punya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengembangkan kreativitas kita yang menonjol. Nah, jadi apa yang menonjol, apa yang lebih dari diri kita, maka itulah yang wajib kita explore untuk bisa mendeteksi ataupun untuk mengetahui lebih dalam kaitannya dengan potensi yang kita punya. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang kaitannya dengan zaman yang memang serba luar biasa, kita semuanya bisa memaksimalkan potensi-potensi ataupun kreativitas kita yang menonjol itu dengan berbagai cara seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya kreativitas itu lahir dari kedisiplinan, kemudian lahir dari perjuangan, bukan lahir dari simsalabim ataupun sulap. Begitu kita, wah saya pengen mengembangkan potensi saya, kemudian potensi langsung ada, enggak, ya gitu. Jadi enggak. Jadi memang kaitannya dengan kreativitas kita itu bisa berkembang lebih maksimal ketika kita memang mau berjuang, mau mendisiplinkan diri kita. Karena kunci sukses salah satunya adalah mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kan banyak ya yang mengingatkan pada kita kaitannya dengan waktu. Wal asr misalkan saja, demi masa ataupun demi waktu, mengingatkan kita betapa waktu itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, panjenengan semuanya misalkan saja posisinya saat sekarang masih lajang ataupun masih muda, terus kemudian tahu-tahu kok usianya sudah sekian misalkan saja. Karena waktu itu sangat berharga, maka harus kita pergunakan sebaik-baik mungkin kaitannya dengan waktu yang kita punya. Seperti itu, sehingga kita bisa memaksimalkan kaitannya dengan kreativitas kita. Jadi yang namanya kreativitas itu bisa berkembang secara maksimal ketika kita mendisiplinkan diri kita, ketika kita mau berjuang, ketika kita tekun untuk meng-up ataupun untuk mengupgrade kaitannya dengan kelebihan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau misalkan kita hanya males-malesan, terus kemudian kita tidak peduli kaitannya dengan waktu yang kita punya, ya pada akhirnya ya kita biasa-biasa saja, flat hidup kita. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan, apalagi di usia muda, kesempatan emas bagi kita untuk memaksimalkan potensi yang kita punya, untuk upgrade apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi bakat, minat ataupun potensi yang kita punya. Silakan kita eksplor. Kita bisa mengeksplorasi dengan banyak cara seperti itu. Setidaknya kalau di dalam apa istilahnya
banyak hal ataupun banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memupuk kaitannya dengan potensi kita. Pertama, kaitannya dengan tadi sudah saya sampaikan, mendisiplinkan diri. Ini adalah salah satu cara ataupun salah satu kunci bagi kita untuk bisa meng-up ataupun untuk bisa mengembangkan potensi yang kita punya. Jadi disiplin adalah sebagai salah satu kuncinya. Dalam satu hari satu malam kita punya waktu 24 jam. 24 jam itu kita sudah melakukan apa saja. Nah, mungkin di setiap hari kita, bagi yang belum memiliki kaitannya dengan apa ya istilahnya, listing kaitannya dengan apa yang akan dikerjakan di dalam setiap hari, silakan di listing ataupun kita buat kaitannya dengan perencanaan harian, mingguan, bulanan, semester, tahunan. Kita perlu lakukan itu untuk bisa memaksimalkan ataupun bisa memupuk potensi yang kita punya, seperti itu. Misalkan saja kaitannya dengan hari ini, misalkan saja kaitannya dengan potensi kita akan melakukan apa. Panjenengan suka menulis, misalkan saja ya coba dalam setiap hari itu diluangkan waktu untuk tetap menulis, meskipun hanya 1 paragraf, 2 paragraf, ataupun menjadi 1 lembar ataupun 2 lembar. Ketika kita mau disiplin, lama-lama akan menjadi karya yang banyak kan. Panjenengan yang suka apalagi kaitannya dengan potensi panjenengan, bagaimana tadi saya sampaikan, suka menggambar, silakan di-upgrade kaitannya dengan potensi itu dengan cara tetap mendisiplinkan diri dan tetap berupaya untuk menjaga kaitannya dengan aktivitas yang kita sukai itu ataupun potensi yang kita punya itu agar bisa terasah lebih. Gitu. Kemudian yang kedua, yakni kaitannya dengan menyediakan sarana prasarana untuk bisa kita mengupgrade kaitannya dengan potensi yang kita punya. Jadi banyak jalan ataupun banyak cara untuk sampai ke Roma. Maka untuk bisa kita memaksimalkan potensi yang kita punya, kalau bahasa Jawanya jerbasuki mau bio. Nah, jadi segala sesuatu itu ada biaya yang harus dibayar. Entah biaya waktu yang harus kita keluarkan, biaya tenaga yang harus kita lakukan, kemudian biaya harusnya kita bisa istirahat, tapi karena kita mau mengembangkan potensi kita, pada akhirnya kita mengorbankan kaitannya dengan apa yang menjadi apa ya istilahnya kesenangan kita, misalkan saja untuk sesuatu hal yang sifatnya lebih positif, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah apresiasi setiap kita melakukan lompatan-lompatan ataupun mampu memaksimalkan potensi yang kita punya. Sekecil apapun ketika kita mampu mengapresiasi kaitannya dengan apa yang kita lakukan, maka itu menjadi motor penggerak ya, ataupun menjadi salah satu hal yang bisa lebih kita maksimalkan. Tinimbang kita tidak peduli ataupun tidak pernah mengapresiasi atas keberhasilan kita, meskipun keberhasilan itu kita anggap kita sepele. Kita mampu menyelesaikan, panjenengan mampu menyelesaikan tugas, di hari ini saya mampu menyelesaikan tugas makalah saya, karena sebagian besar kan mahasiswa ya, termasuk yang ada di Instagram, seperti itu ya, yang aktif di Instagram. Panjenengan ketika mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil, meskipun kecil, tapi ketika kita bisa memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan, sebetulnya itu menjadi salah satu reward yang mampu memberikan kita nafas untuk lebih bisa bernafas lebih banyak untuk melakukan kreativitas yang lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi termasuk ibu-ibu muda ya, kalau posisinya kita mampu melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan target kita, berilah reward pada diri kita agar kita itu bersemangat, lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih positif, seperti itu. Ketika kita tidak mengapresiasi diri kita, ya siapa lagi? Gitu. Tidak harus mahal untuk memberikan apresiasi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Misalkan saja kita memberikan diri kita kaitannya dengan hal-hal yang kita senangi, misalkan saja, atau kita coba me time ataupun melakukan suatu hal yang itu bisa merefresh diri kita untuk mengupgrade lebih banyak kaitannya dengan potensi yang kita punya. Kenapa tidak? Dan itu malah justru yang menjadi satu hal yang positif ya dalam kehidupan kita ketika kita mampu melakukan itu. Kemudian yang berikutnya, hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memupuk kaitannya dengan potensi kita, yakni mengembangkan potensi dan bakat kita itu secara terus-menerus. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengeksplorasi kaitannya dengan potensi ataupun kelebihan yang kita punya. Karena kita tidak tahu sampai batas kapan kita itu mampu menghasilkan suatu karya sesuai dengan potensi yang kita punya pada batas yang maksimal. Jadi senantiasa gali, senantiasa upgrade, senantiasa kembangkan kaitannya dengan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Seperti itu. Kalau masih bingung, coba dikerucutkan.
potensi saya, kelebihan saya apa? Pas saya tidak ada yang lebih kecuali berat badan misalkan saja, tidak boleh seperti itu ya. Jadi setiap kita itu pasti punya kelebihan. Nah, terkadang kita tidak tahu, tidak mengenal diri kita ya, untuk bisa mengupgrade kaitannya dengan potensi yang kita punya. Ya tugas kita terus berusaha untuk mengeksplor kaitannya dengan apa sih sebetulnya potensi ataupun kelebihan saya, apa sih sebetulnya yang menjadi bakat minat saya, sehingga ketika kita mengembangkan kaitannya dengan bakat minat itu ya jangan sampai berhenti, ataupun jangan sampai terus kemudian saya kelihatannya tidak berbakat di sini, kemudian berhenti kita untuk mengasah kaitannya dengan potensi kita. Biasanya seperti itu ya, rata-rata mengasah satu, kelihatannya kalau ini tidak sesuai dengan passion saya, ya sudahlah, saya tinggalkan, kemudian beralih pada potensi yang berikutnya, kelihatannya ini juga tidak menguntungkan bagi saya, berikutnya berusaha untuk mencoba mengasah lagi kaitannya dengan potensi yang lain, ternyata kok tidak, kelihatannya bukan kelebihan saya, bingung kayak gitu. Kalau bingung ya kapan kita mampu untuk mengasah kaitannya dengan potensi yang kita punya, termasuk kelebihan bagi ibu-ibu misalkan saja ya, ini kebetulan ada ibu-ibu muda juga. Bagi ibu-ibu muda, ketika panjenengan punya potensi mampu membersihkan ataupun mampu membuat suasana rumah itu menjadi lebih wow gitu, itu adalah sebuah potensi pula. Senang resek-resek misalkan saja, itu juga sebuah potensi sebetulnya, yang ketika itu digali, dimaksimalkan, dan kita lakukan dengan cara yang tepat, sebetulnya itu akan memberikan kemaslahatan ataupun memberikan kemanfaatan pada diri kita dan orang lain. Satu keluarga misalkan kemudian menjadi senang. Panjenengan suka masak misalkan saja, silahkan digali kaitannya dengan potensi memasak itu. Bagi kita yang misalkan saja senang bermake up ataupun berdandan misalkan saja, bisa juga dikembangkan seperti itu. Siapa tahu nanti bisa menjadi salah satu top mua di Klaten, atau nanti lebih, tidak hanya di Klaten tapi lebih daripada itu, karena mua itu kan posisi saat sekarang banyak dicari juga ya, jadi make up artis seperti itu ya. Jadi posisinya memang banyak kelebihan ataupun banyak potensi yang sebetulnya bisa kita gali, bisa kita eksplor, bisa kita kembangkan, tapi terkadang kita tidak tahu potensi itu kijana opo. Padahal ketika kita mau gali satu persatu, kita eksplorasi, coba kita tuliskan kaitannya dengan kelemahan, kelebihan kita itu apa, maka fokuslah pada kelebihan kita. Jangan hanya berfokus pada aspek kelemahan kita untuk bisa memaksimalkan potensi diri kita di dalam keseharian kita. Sehingga dengan adanya kemampuan untuk mengeksplorasi ataupun mengekspos kaitannya dengan potensi kita itu, nanti akan banyak hal ataupun banyak perubahan di dalam kehidupan kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya, cara lain untuk memupuk kaitannya dengan potensi kita adalah memiliki komunitas yang sama ataupun sefrekuensi dengan potensi kita. Kalau panjenengan memiliki potensi menulis, silakan bergabung dengan teman-teman yang memiliki potensi ataupun bakat di bidang menulis. Pasti di situ nanti panjenengan akan banyak ilmu, akan banyak memiliki kalau komunitas-komunitas sejenis itu paling tidak memotivasi. Kemudian nanti kita banyak akan belajar terkait dengan dunia yang memang menjadi salah satu kesukaan kita. Kemudian kalau misalkan panjenengan suka kaitannya dengan bebenah ataupun beberes rumah, kebetulan ada kelompok ataupun komunitas emak-emak yang suka beberes rumah ataupun wanita yang senang menghias rumah, ada komunitasnya ternyata. Termasuk kalau misalkan rumah kita mau dibuat seperti apa dan seterusnya, perempuan itu atau wanita itu kan punya keterampilan yang lebih ya tinimbang laki-laki terkait dengan penataan rumah, kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya estetik ataupun hal-hal yang menyangkut keindahan. Biasanya wanita itu lebih jeli, meskipun banyak juga laki-laki yang memang lebih memiliki kepekaan kaitannya dengan rumah dan APK, kepiye dan seterusnya. Tapi wanita ternyata lebih banyak yang senang ketika posisinya, oh ini harusnya dibuat seperti ini biar lebih cantik, lebih menarik, karena pada dasarnya perempuan itu kan menyukai keindahan, menyukai hal-hal yang indah, hal-hal yang cantik, hal-hal yang bersih, hal-hal yang menyenangkan. Itu bisa di-up. Potensi apa lagi? Panjenengan suka kaitannya dengan menggambar, ya silakan cari komunitas menggambar. Panjenengan suka public speaking, silakan mencari komunitas kaitannya dengan public speaking. Panjenengan suka kaitannya dengan dunia kuliner, masak-memasak misalkan saja, ada komunitas-komunitasnya. Ada yang senang merawat bunga misalkan saja, ataupun menanam bunga, ternyata juga ada komunitasnya dan lainnya. Silakan mencari komunitas sesuai dengan passion panjenengan, sesuai dengan bakat minat panjenengan, agar yang menjadi bakat minat ataupun potensi panjenengan itu bisa terupgrade secara lebih maksimal seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki mentor yang sesuai dengan bakat ataupun minat panjenengan.
Jadi memiliki mentor ataupun guru ataupun orang yang apa ya istilahnya sefrekuensi dengan kita itu paling tidak sebagaimana tadi saya sampaikan, ketika kita memiliki komunitas ataupun grup yang sama dengan passion kita, biasanya kita lebih nyaman. Kalau ada gurunya, ada mentornya, biasanya juga akan lebih terarah kaitannya dengan potensi kita untuk kita gali. Ada yang senang dunia sastra misalkan saja, ada yang senang pentas ataupun manggung misalkan saja. Silahkan cari komunitas-komunitas yang memang sesuai dengan dunia panjenengan. Ada yang suka kaitannya dengan IT misalkan saja, panjenengan bisa upgrade, bisa up kaitannya dengan potensi tersebut. Apalagi di zaman sekarang ya. Ada yang suka membuat konten misalkan saja, silahkan. Bisa dibuat grupnya, atau kalau dari sini dari komunitas ini misalkan saja membutuhkan kaitannya dengan komunitas apa, silahkan untuk bisa saling berbagi. Ini ada grupnya enggak ya Mbak Lisa? Mbak Ani ada grupnya enggak? Nah, kalau misalkan ada grupnya, bisa dibuat grup ataupun apa, nanti bisa disesuaikan komunitas, kita buat komunitas sesuai dengan passion masing-masing. Tentu dengan sangat senang hati kita bisa ini ya, belajar bersama-sama. Ketika kita ada mentor sesuai dengan passion kita, itu pasti akan lebih terarah tinimbang kita punya apa istilahnya, punya potensi tetapi kita bingung mau menyalurkannya kemana, atau bingung karena tidak punya orang yang sefrekuensi dengan kita, ataupun kita tidak punya komunitas sejenis dengan potensi bakat minat kita. Ada yang suka apa istilahnya siaran misalkan saja, atau public speakingnya kuat misalkan saja, silahkan cari. Ada yang senang dunia marketing, silahkan cari kaitannya dengan komunitas-komunitas dan mentor yang sejenis dengan apa yang menjadi potensi panjenengan untuk bisa panjenengan maksimalkan, yang tentu itu akan sangat bermanfaat bagi panjenengan dan orang lain, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tradisi merantau ataupun tradisi untuk berhijrah, untuk mengembangkan kaitannya dengan potensi kita, itu ternyata juga perlu kita lakukan. Jadi kita kaitannya dengan menuntut ilmu ataupun mencari ilmu, dengan adanya tradisi kita tidak hanya berada di satu tempat saja, ternyata itu bisa memberikan challenge ataupun memberikan warna yang lain, sehingga kita punya tantangannya untuk bisa mengupgrade potensi, bakat, minat ataupun passion yang kita punya, seperti itu. Jadi merantau ataupun berhijrah ataupun berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ikut apa istilahnya, memperdalam satu ilmu tertentu, tentu ilmu yang positif ya. Misalkan panjenengan tertarik untuk mengkaji ataupun memperdalam kaitannya dengan dunia motivasi misalkan saja, panjenengan coba cari komunitas yang memang, ataupun coba merantau ataupun berhijrah ataupun mencari komunitas yang bisa memberikan semangat ataupun spirit bagi panjenengan untuk bisa meng-up ataupun upgrade kaitannya dengan potensi panjenengan. Kemudian yang berikutnya adalah mengeksplorasi potensi tersebut. Untuk mengeksplorasi itu memang tidak mudah, maka yang terbaik lakukan secara terus-menerus apa yang menjadi passion ataupun potensi kita. Jadi kalau di dalam agama kita itu istiqomah ya. Jadi silakan lakukan ataupun eksplor kaitannya dengan potensi, bakat, minat, passion kita itu secara terus-menerus ataupun secara istiqomah, agar kita bisa mendapatkan apa istilahnya, hasil yang maksimal. Akan berbeda hasilnya ketika kita tidak ada eksplorasi ataupun tidak ada upaya, tidak ada perjuangan ataupun tidak ada hal yang kita lakukan untuk bisa memaksimalkan potensi yang kita punya. Tentu kita harus berusaha untuk mengistiqomahkan kaitannya dengan upaya ataupun cara ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembangkan potensi yang kita punya, seperti itu. Jadi bakat, minat harus kita eksplorasi secara terus-menerus. Terus kita punya mentor, punya komunitas yang memang bisa mengupgrade kaitannya dengan potensi kita. Tentu itu menjadi salah satu hal yang bisa memaksimalkan potensi ataupun hal-hal yang sifatnya mengupgrade diri kita, seperti itu. Jadi mengenali diri kita itu adalah penting ya. Terkadang kita jangan-jangan kita tidak tahu dengan diri kita sendiri. Wah, ini bahaya. Kalau kita tidak kenal ataupun tidak mengetahui kaitannya dengan diri kita sendiri, ya bagaimana orang lain akan mengenali kita, seperti itu. Jadi kuncinya untuk bisa mengupgrade ya kita harus kenal dengan diri kita sendiri. Kita harus memahami betul kaitannya dengan diri kita itu siapa. Jadi diri kita itu harus seperti apa, terus kemudian kita pengennya seperti apa, kemudian kaitannya dengan hal apa yang bisa kita kembangkan ataupun kira-kira yang menjadi kelebihan kita itu apa, ya silahkan kita upgrade. Banyak cara ataupun banyak jalan menuju Roma. Jadi tidak hanya menonton ya kita, ya sudahlah saya kelihatannya juga seperti ini saja gitu. Ya akhirnya tidak
semaksimalkan mungkin kita mampu mengeksplor ataupun berekspresi sejauh mungkin. Mungkin kita pernah membaca ataupun mendengarkan salah satu kisah terkait dengan kisah burung burung Garuda ataupun burung yang bisa terbang tinggi itu apa? Semua burung bisa terbang tinggi ya. Nah, suatu ketika dia berada pada suatu komunitas yakni bebek seperti itu ya. Di komunitas bebek itu ternyata dia diajarkan ataupun kamu itu tidak pernah bisa, tidak akan pernah bisa kamu itu bisa terbang. Padahal posisinya sebetulnya dia itu ataupun binatang itu bisa terbang, tapi ternyata ketika dia berada pada komunitas yang salah, dia memiliki lingkungan di komunitas bebek, pada akhirnya ya dia terstigma ataupun mindset ataupun di dalam otaknya itu sudah terstimulus bahwasanya dia tidak bisa terbang atau binatang itu tidak bisa terbang, makanya dia tidak bisa terbang. Padahal secara logika awalnya yang namanya burung itu pasti bisa terbang gitu. Baik itu terbang jauh ataupun terbang tidak terbatas gitu ya. Untuk jangkauannya ya bergantung pada masing-masing, termasuk kita, potensi kita semuanya akan kembali kepada kita seperti itu ya, bergantung pada kita apakah kita mampu memaksimalkan potensi kita, mau mengupgrade potensi kita, mau memupuk kaitannya dengan potensi ataupun kelebihan kita atau tidak, semuanya bergantung pada kita. Allah sudah memberikan device ataupun memberikan perangkat bahwasanya setiap manusia yang terlahir itu memiliki potensi unik, aja dibanding-banding kalau bahasanya, ataupun anak yang sedang viral itu ya, aja dibanding-banding dan seterusnya itu ya. Ini posisinya setiap orang itu punya potensi unik masing-masing. Jadi jangan membandingkan diri kita, si A itu kok punya potensi yang sangat luar biasa, kenapa saya tidak? Karena kita belum tahu saja potensi kita itu sebetulnya yang mana. Maka tugas kita yang coba eksplor kaitannya dengan kelebihan kita. Jadi jangan melihat kalau rumput tetangga itu memang lebih hijau dengan rumput sendiri. Maka yang menjadi tugas kita, mari kita eksplor kaitannya dengan kelebihan kita, yang passion kita, yang menjadi potensi kita, sehingga kaitannya dengan yang menjadi kelebihan ataupun menjadi potensi kita punya itu bisa lebih maksimal. Karena kita mau mengupgrade, tinimbang kita tidak melakukan apa-apa, kayak gitu. Jadi memang rumput tetangga itu lebih hijau, atau dibanding-banding kayak mancen. Tapi tetap harus kita berusaha untuk orang lain saja bisa, kenapa kita tidak? Jadi ada spirit untuk challenge ataupun challenge diri kita, biar kita juga bisa berkembang seperti itu. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan, mari kita upayakan kaitannya banyak hal, banyak cara yang bisa kita lakukan itu untuk memupuk ataupun mengupgrade kelebihan yang kita punya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan passion kita. Tugas kita adalah memaksimalkan. Ketika kita sudah menemukan ataupun hasil eksplorasi yang kita lakukan ternyata mendapatkan, coba nanti di rumah ataupun setelah kajian ini atau setelah pertemuan ini panjenengan bisa menuliskan kira-kira apa yang menjadi kelebihan panjenengan. Jangan menuliskan saya kelebihannya kelebihan badan ya, enggak ya. Jadi silakan dituliskan. Oh, saya ternyata mampu memanage uang lebih baik. Silakan di ataupun diasah dengan potensi itu, karena potensi itu juga menjadi kelebihan yang tidak semua orang itu punya kaitannya dengan itu. Oh, saya ternyata ketika stylist jilbab atau menjadi stylist misalkan saja bisa untuk silakan dikembangkan sesuai dengan passion atau kesenangan panjenengan masing-masing. Yang suka bidang IT mau di bidang kuliner, di bidang masak-memasak, di bidang tulis-menulis, di bidang public speaking, di bidang marketing, di bidang pendidikan, di bidang apalagi banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Bergantung kita mau atau tidak. Apalagi untuk pekerjaan saat sekarang ya, di era industri 4.0 ataupun 5.0 ya, posisinya kan pekerjaan itu tidak harus kantor ya, panjenengan utamanya bagi yang generasi saat sekarang dari rumah itu bisa bekerja, bisa menghasilkan penghasilan. Dunia serba online, mau mentargetkannya dengan penghasilan berapa, silahkan dikembangkan dengan potensi itu, karena memang itu menjadi bagian perubahan yang mau tidak mau harus kita di saat sekarang. Jadi kita harus berkembang sesuai dengan zamannya. Sekarang tentu berbeda dengan zaman yang dulu. Saya waktu kecil berbeda dengan zaman panjenengan waktu kecil. Zaman sekarang juga sangat berbeda. Monggo bisa disesuaikan dengan hal, banyak cara, banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa memaksimalkan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita kaitannya dengan kelebihan kita. Begitu barangkali untuk kajian ataupun diskusi kita pada kesempatan kali ini.
di ring maupun daring ataupun posisi Instagram atau yang berada di area masjid ini, semoga dengan diskusi ataupun kajian kita bersama ini kita menemukan kalau kemarin mungkin belum terupdate secara maksimal, maka setelah itu kita maksimalkan kaitannya dengan potensi-potensi yang kita punya, passion ataupun kelebihan, bakat, minat yang kita punya, mari kita upgrade agar kita bisa memberikan pemanfaatan yang lebih pada diri kita sendiri maupun pada masyarakat secara lebih luas. Gini ya Ustazah, kita kan terkadang terlalu fokus sama kekurangan kita tidak tahu kelebihan kita itu apa. Nah, cara mengetahui kelebihannya kita itu bagaimana? Baik, salah satu pertanyaan yang sangat luar biasa bagus ya, terkait dengan bagaimana cara untuk mengetahui kaitannya dengan kelebihan ataupun potensi kita. Di awal tadi saya sudah menyampaikan ya, kaitannya dengan cara untuk mengetahui kaitannya dengan potensi kita. Pertama yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi kelebihan ataupun potensi ataupun yang menjadi passion kita, silakan kita mengenali diri kita lebih dekat. Kuncinya adalah kita mengenal diri kita secara lebih dekat. Kita kan tahu ya, kita itu cenderung ataupun memiliki kekurangan apa, kelebihan apa, kita jauh lebih tahu dibanding orang lain. Maka itu coba kita explore kaitannya dengan kelemahan, kelebihan yang kita punya, tapi fokuskan pada aspek kelebihan kita, sehingga kita tidak berfokus pada kekurangan ataupun kelemahan kita yang terkadang menjadikan kita tidak bersemangat. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tanyakan pada orang terdekat ataupun orang-orang di sekitar kita untuk bisa mengetahui kaitannya dengan potensi, untuk bisa mengetahui potensi ataupun kelebihan ataupun passion yang kita punya. Jadi tanyakan pada orang-orang di sekeliling kita. Dan biasanya kalau yang menjadi passion atau menonjol ataupun hal yang menjadi kelebihan kita biasanya enjoy ya ketika melakukannya, senang ketika berhadapan dengan suatu hal yang menjadi passion kita. Oh, passionku di menulis misalkan saja, biasanya juga akan enjoy untuk melakukan proses menulis. Oh, saya senang memasak misalkan saja, atau senang bakulan misalkan saja, marketing gitu ya. Silakan itu bisa digali gitu. Jadi posisinya ketika itu menjadi kelebihan ataupun menjadi passion panjenengan melakukan itu dengan senang, dengan riang, ataupun panjenengan tidak merasa beban ketika melakukan kegiatan tersebut. Ini. Kemudian selain menulis ataupun menuliskan kaitannya dengan kelemahan, kelebihan, terus kemudian menanyakan kepada orang lain, ya coba kita terus melakukan eksplorasi yang menjadi kelebihan kita tadi. Jadi jangan pernah jadi istiqomah ya bahasa saya ya, ataupun bahasa kita ya. Jadi istiqomah untuk melakukan apa yang menjadi kelebihan ataupun yang menonjol dari aktivitas yang kita lakukan, seperti itu. Lakukan saja terus gitu. Meskipun membosankan, tetapi ketika kita melakukan dengan enjoy, dengan senang, biasanya juga tidak akan kita terbebani. Explore saja. Tanyakan, sekali juga bisa mengikuti kaitannya dengan seminar, training, atau hal apapun yang itu bisa mengupgrade potensi ataupun yang menjadi passion kita. Seperti itu beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, untuk mendeteksi ataupun untuk mengetahui kaitannya dengan kelebihan, potensi, bakat, minat kita, seperti itu. Dan biasanya memang menonjol ya. Misalkan saja panjenengan di dunia akademik menonjol ataupun nilainya bagus misalkan saja, meskipun nilai sebetulnya tidak menjadi salah satu tolak ukuran ya, seperti itu. Jadi bagian dari proses ya, proses itulah yang akan menentukan bagaimana hasilnya nanti. Nah, jadi silakan apa yang menjadi potensi panjenengan. Oh, saya kelihatannya potensi saya di dunia akademik, maka silakan kembangkan up di akademiknya, seperti itu. Di samping potensi-potensi yang lain. Jadi manusia itu dianugerahi oleh Allah itu banyak kelebihan ataupun banyak potensi yang bisa kita upgrade. Nah, seperti itu. Ya, itu beberapa hal yang bisa saya jawab ya, terkait dengan cara untuk mendeteksi atau untuk mengetahui katanya dengan apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi potensi kita. Ya, tugas kita yaitu tadi, silakan dikembangkan setelah mengetahui katanya dengan kelebihan potensi kita gitu. Ada yang lain yang ditanyakan? Monggo Mbak. Ya, monggo. Silakan disebutkan, bisa menyebutkan nama dan dari mana ya, biar saling mengenal. Kita punya potensi yang banyak, tapi kan yang harus dijadikan sebuah prestasi itu kan satu ya, yang dilihat orang kan satu. Nah, cara untuk bisa mengetahui dari banyak potensi itu yang bisa dijadikan passion itu bagaimana? Ya, sebetulnya kaitannya dengan potensi ini terkait dengan kreativitas ya. Jadi jangan hanya terfokus pada satu potensi saja. Ketika kita
bisa mengembangkan banyak potensi yang kita punya, ketika kita banyak memunculkan kreativitas tanpa batas di dalam kehidupan kita, kenapa tidak coba kita up semua yang menjadi potensi ataupun kelebihan kita. Terkadang kita mencari potensi ini pirang-pirang Panjen, tapi siji yang paling menonjol yang mana? Bisa panjenengan up, tetapi juga bisa juga panjenengan meng-up yang lain yang memang itu juga menonjol dari panjenengan. Misalkan panjenengan selain menulis suka kayaknya dalam public speaking, bisa masak, bisa berberes rumah dengan baik, bisa mengatur keuangan dengan baik, bisa menjadi konten kreator ataupun menjadi apa istilahnya hal yang lainnya, selama itu memang bermanfaat dan mampu mengembangkan potensi panjenengan, kenapa tidak di up juga, Mbak? Emang kalau panjenengan memiliki banyak kelebihan, memang kalau misalkan mau dijadikan satu kelebihan ataupun passion itu pada satu hal yang menonjol, ya monggo. Tapi kan sebetulnya kita punya banyak kelebihan ya yang bisa kita maksimalkan pula. Kenapa tidak juga kita lakukan untuk memaksimalkan potensi tersebut? Ya begitu ya Mbak ya. Nah, jadi silakan bisa di up, bisa dimaksimalkan. Kalau di akademik oke, terus kemudian di public speakingnya oke, di menulisnya oke, kenapa tidak? Kalau misalkan orang lain akan melihat kaitannya dengan potensi kita pada satu aspek yang menjadi kelebihan kita, ya monggo saja. Tetapi ketika kita punya ataupun multi talenta, misalkan saja why not ya? Menulis bisa, jadi public speaking bisa, jualan juga oke, ataupun yang lainnya monggo silakan begitu. Jadi jangan hanya terpaku pada satu saja. Kalau misalkan mau fokus pada satu untuk dimaksimalkan, ya monggo. Tapi sebetulnya masih banyak passion atau kompetensi yang sebetulnya juga bisa digali secara bersamaan. Seperti itu. Passion kita ataupun kelebihan kita ataupun bakat minat kita itu kan juga banyak ya. Jadi masing-masing unik. Masing-masing dari kita itu memiliki kekhasan yang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Ojo dibanding-banding. Nah, intinya seperti itu. Intinya silakan kita bisa berfokus pada kelebihan kita untuk bisa memaksimalkan apa yang menjadi passion, potensi kita. Ketika kita mau membandingkan dengan orang lain, jangan membandingkan kaitannya dengan misalkan memunculkan kaitannya dengan iri atau apa, tapi setidaknya itu untuk memotivasi ya. Yang lain saja bisa, kenapa kita tidak? Misalkan seperti itu. Segala sesuatu itu kan bisa dipelajari, bisa diupayakan. Nah, bergantung kita mau memaksimalkan yang mana, monggo. Panjenengan suka memasak, ya silahkan dikembangkan. Panjenengan suka fashion, bisa dikembangkan. Suka kaitannya dengan dunia akademiknya menonjol, silahkan bisa dikembangkan. Menulisnya menonjol, public speakingnya menonjol, marketingnya menonjol, semuanya menonjol, silahkan saja. Monggo saja. Tapi biasanya memang ada yang paling menonjol di antara banyak kelebihan yang kita punya, seperti itu. Jadi orang akan melihat kaitannya dengan diri kita itu kan sesuai dengan branding kita. Kita membranding diri kita ketika kita memiliki potensi yang kita asah terus-menerus, seperti itu. Jadi monggo dari setiap kita punya potensi, silakan branding kaitannya dengan potensi itu untuk bisa memaksimalkan apa yang memang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Gitu ya Mbak. Ada yang lain? Monggo Mbak Ani. Ini meniru gaya orang lain ya. Yang pertama kaitannya dengan, karena ini ada beberapa rentetan ya, tidak hanya satu. Pertama kaitannya dengan support, utamanya kaitannya dengan sarana prasarana ya, untuk mengembangkan. Kalau kita terkendala ataupun mengalami kesulitan, sebetulnya the power of kepepet itu sebetulnya malah justru memunculkan kaitannya dengan kreativitas tanpa batas. Nah, maka ketika kita terkendala kaitannya dengan biaya ataupun dana, yuk kita coba upayakan apa yang ada ataupun apa yang kita punya dengan kondisi kita yang seperti ini, biar cara nih untuk bisa memaksimalkan itu. Nah, kita kan ada banyak komunitas nih ataupun banyak misalkan panjenengan ikut di organisasi Prisma ini, bagaimana caranya untuk bisa meng-up meskipun dengan sarana prasarana terbatas. Ketika di Prisma misalkan saja ada kegiatan, banyak kegiatan yang bisa mengakomodir untuk mengembangkan potensi panjenengan, bisa memperluas wawasan panjenengan dengan banyak kegiatan kajian, kemudian banyak seminar, banyak training dan lainnya. Sebetulnya itu kan masuk di organisasi ini, sebetulnya itu juga memberikan solusi atas keterbatasan yang kita punya. The power of kepepet tadi sebetulnya bisa mendatangkan kreativitas yang tanpa batas. Silakan. Terus kemudian kaitannya dengan kok kita terus kemudian terporang ataupun meniru pada orang lain. Meniru boleh, karena konsepnya ketika kita mendapatkan
sesuatu itu biasanya kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi ketika kita mau membranding ataupun mau memunculkan kaitannya dengan potensi kita dengan melihat gaya orang lain, ya nggak apa-apa, karena kita posisinya manusia itu pada dasarnya ada dua hal yang menjadi kelebihan, yang menjadi yang biasanya dilakukan. Pertama, Allah itu menganugerahkan kaitannya dengan kebisaan ataupun anugerah berupa mampu menghafal. Yang kedua adalah mampu meniru. Itu manusia, utamanya anak-anak ya. Anak-anak itu diberikan potensi ataupun bakat utamanya kaitannya dengan menghafal dan meniru. Meniru tidak apa-apa. Meniru gaya orang lain, pada akhirnya nanti ketika kita meniru gaya orang lain, biasanya kita akan menemukan gaya kita sendiri, sehingga kita mampu memodifikasi dari gaya orang lain itu sesuai dengan kondisi kita. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi itu ternyata berlaku juga untuk bisa mengembangkan kaitannya dengan potensi diri kita. Gitu. Moga saja kaitannya dengan upaya ataupun cara, tadi sudah saya munculkan banyak hal ya, silakan untuk bisa di-upgrade di Prisma ini. Kalau misalkan ada komunitas tertentu sesuai dengan passionnya, tentu itu lebih wow gitu ya. Karena ini dari remaja berbagai daerah, jadi sebetulnya bisa lebih dimaksimalkan seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Tembayun Wiji Lestari. Terima kasih untuk ilmunya, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.